Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku semuanya, salam pecinta bunga dan juga pecinta tumbuhan dan pecinta herbal. Kirim-kirim salam kepada semua teman-teman YouTuber pemula, kepada subscriber Chandra, kepada guru-guru herbalis, dan juga sahabat-sahabat semua. Hari ini ada dua kajian penting yang akan Chandra bagikan di YouTube ini teman-teman ya. Yang pertama tentang Bajakah Uvaria grandiflora, Uvaria ranum, Uvaria litoralis, Uvaria physis stigma, Lobiana hop, Hirsuja jack, dan Bajakah Uvaria maxropila. Jadi Chandra sudah membagi Bajakah Uvaria yang bau rempah ini ke dalam jenis dan khasiatnya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu jenis Bajakah Uvaria. Nah, dan juga di sini ada juga kita membahas tentang fakta penting tentang bunga janda bolong. Jadi bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, Chandra harapkan bisa menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi bagi pecinta bunga, tanaman hias, kita harus juga ada ilmunya. Jadi pecinta herbal dan kayu bajakah juga ada ilmunya. Kalau untuk fakta ilmiah tanaman hias janda bolong teman-teman ya, itu berasal dari kata monstera. Jadi monstera ini salah satu jenis tumbuhan yang berdaun lebih lebar dari daun pada umumnya teman-teman ya. Ahli botani itu telah menelitinya sejak awal abad 20. Habitat aslinya itu teman-teman ya, faktanya ini di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang beriklim tropis. Dan monstera ini ada 45 jenis dan spesies. Yang paling terkenal itu Monstera deliciosa, karena memiliki daunnya yang lebar dan juga berlobang teman-teman ya. Terutama itu yang mahal itu yang variegata. Jadi monstera yang mahal itu yang variegata, monstera obligua dan monstera adansoni teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan tertipu membeli janda bolong teman-teman ya. Janda bolong ini memiliki sifat yang unik teman-teman ya, yaitu sifatnya hemifik dan juga sebagai epifit, yaitu hidupnya menumpang dulu ke inangnya, kemudian dia itu akan ini mengeluarkan akar gantung dan sampai ke tanah, lalu dia baru mengambil nutrisinya. Kemudian monstera ini fakta ilmiahnya ternyata tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang memiliki getah yang beracun teman-teman ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang ini kalau dapat jangan dijangkau oleh anak-anak atau hewan peliharaan, karena getahnya ini mengandung racun teman-teman ya, yang bisa berbahaya jiwa, yaitu kalsium oksalat namanya teman-teman. Ini fakta ilmiahnya. Jadi dijauhi dari gangguan anak-anak teman-teman ya. Nah, monstera ini cara perawatannya mudah. Dia bisa hidup di dalam ruangan teman-teman yang sedikit cahaya. Kenapa dia tuh bisa ini teman-teman ya, ibaratnya bisa variegata. Karena variegata ini sebenarnya adalah kondisi daun yang terdapat garis putih atau belang itu ternyata akibat mutasi genetika teman-teman ya. Jadi kondisi ini mengakibatkan bagian daun itu kekurangan klorofil, jadi dia berubah menjadi seperti putih atau kuning. Itu faktanya teman-teman ya. Kalau di Indonesia sendiri faktanya lagi nama aslinya rondo bolong. Jadi karena viralnya menjadi namanya janda bolong. Ron itu artinya daun, do itu artinya pada, dan bolong itu ya daun yang pada bolong teman-teman ya. Cuman dikatakan itu dikatakan sebagai rondo bolong. Jadi teman-teman yang ingin membeli monstera ini bisa dijadikan tanaman sebagai ini teman-teman ya, kompetensi saja. Jadi kalau teman-teman ini dapat terjual mahal, alhamdulillah. Kalau teman-teman ada lebih baik ya, takutnya nanti seperti gelombang cinta teman-teman ya. Viralnya itunya sementara, jadi nanti teman-teman rugi kalau belinya mahal-mahal, nanti enggak ini teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kajian Bajakah Uvaria. Jadi teman-teman ya, Chandra sudah membagi
kayu bajaka ini beberapa jenis. Ini sudah Chandra bagi dan juga Chandra klasifikasikan. Ini sebenarnya setiap tanaman itu teman-teman ya, asalkan dia memiliki kandungan zat yaitu flavonoid, steroid, alkaloid, tannin, saponin, terpenoid, dan fenolit, itu berkemungkinan dan sangat bagus untuk bisa mengobati penyakit kanker. Cuman di antara jenis kayu bajaka ini berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang lengkap, ada yang tidak. Di setiap kayu bajaka itu ada yang lengkap, ada yang tidak. Ada juga fungsinya masing-masing. Misalnya kalau penyakit ini bagusnya kita gunakan yang bajaka ini, karena kandungannya banyaknya ini teman-teman ya. Jadi kembali kepada itu lagi. Jadi setelah Chandra klasifikasikan, kayu bajaka itu ada 10 yang berkhasiat teman-teman ya. 10 jenis, lebih kurang lah 10 jenis. Yang pertama itu Spatholobus litoralis khas, atau Chandra bilang sebagai bajaka tampala tunggal. Itu viralnya di Indonesia teman-teman ya, di Indonesia, dan juga itu adalah yang diteliti oleh anak-anak tadi teman-teman ya, adik-adik kita yang ada di Kalimantan. Kemudian Spatholobus subretus atau Jisweteng, itu salah satu jenis kayu bajaka yang viralnya di Cina teman-teman ya. Jadi itu digunakan juga sebagai pengobatan alternatif bagi menderita penyakit kanker. Karena kandungannya tadi itu teman-teman ya, kandungannya tadi itu, jadi dia masuk bisa juga mengobati penyakit kanker. Cuman kalau dapat yang benjol-benjolan ini cepat ini, yang subretus ini. Kemudian Spatholobus virginius itu adalah jenis kayu bajaka yang banyak digunakan oleh suku-suku di dunia teman-teman ya. Kandungannya juga ada anti kankernya teman-teman ya. Kemudian Uncaria tomentosa ini terkenalnya di Amerika teman-teman ya, hutan Amazon. Cuma di Kalimantan juga ada. Kemudian Uncaria rhizophylla, itu rhizophylla ini di Amerika juga di terkenalnya. Kemudian di Amazon di Indonesia juga ada. Nah, untuk jenis Uvaria ini teman-teman ya. Tunggu dulu. Untuk Tetraceras Candes Elmer ini terkenalnya di Indonesia, itu yang diteliti oleh Ristoja karena dia berpotensi untuk mengobati penyakit kanker teman-teman ya. Kemudian yang Uncaria ini, Uncaria yang lain-lain itu teman-teman, Uncaria gambirop itu, dan sampai 35 spesies di alam lainnya itu memiliki fungsi dan khasiat yang berbeda. Cuman kalau untuk kanker, kalau untuk Uncaria ini Chandra populerkan cuman 3 saja teman-teman ya. Tomentosa, guinensis, rhizophylla teman-teman ya. Untuk gambirop itu kita lainkan juga fungsinya, karena dia tuh Uncaria ini kebanyakan katekin teman-teman ya. Oke. Kalau untuk Uvaria, mungkin teman-teman ada yang mengatakan Uvaria ini sebagai akar larak teman-teman ya. Padahal itu berbeda. Yang Uvaria yang dimaksud untuk obat kanker ini berbeda. Jadi akar larak itu nama ilmiahnya adalah Uvaria hirsuta Jack, atau disebut dengan akar larak. Jadi di Belitung Timur itu gunanya adalah penawar racun, nyeri sendi, luka luar. Cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, di dalam kandungannya itu ada zat-zat untuk penyembuh kanker juga. Cuman tidak selengkap dari Spatholobus litoralis khas teman-teman ya. Dia ada juga. Cuman kalau di Cina itu akar larak ini digunakan juga untuk kanker pankreas. Itu Chandra bisa juga. Cuman kalau untuk herbalis Malaysia itu Pak Haji Ismail, beliau menggunakan pokok larak ini karena memiliki kandungan pilotestrogen yang tinggi teman-teman ya. Jadi beliau menggunakannya sebagai boleh mengganti hormon bagi wanita yang menjelang menopause. Jadi beliau sudah membuat sejenis produknya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman cek nanti informasinya di TV Herbal sama Tuan Guru Haji Ismail. Beliau itu juga guru Chandra, karena Chandra belajar dari video-video beliau. Nah, kalau untuk akar larak teman-teman ya, itu nama ilmiahnya Uvaria hirsuta Jack yang tadi teman-teman ya. Kemudian akar larak pisang, itu nama ilmiahnya Uvaria lobbiana Hock F. Thompson teman-teman ya. Itu khasiatnya juga untuk penawar racun, nyeri sendi, dan luka luar. Cuman tidak menutup kemungkinan khasiatnya itu ada untuk kanker teman-teman ya. Karena kalau untuk racun ini saja tuh sudah bagus
Tapi orang-orang yang di Belitung Timur itu menggunakan airnya saja. Padahal kulit batang, akar dan daunnya itu berkhasiat teman-teman ya. Kemudian bukan Uvaria, Physictigma. Ini disebut juga dengan akar larak tangkup teman-teman ya. Kemudian ada lagi Uvaria litoralis Hesblume. Kemudian Uvaria ranum. Nah, Uvaria macrovira itu sudah Chandra teliti khasiat dan manfaatnya di herbarium teman-teman ya. Nah, ternyata yang lebih tinggi khasiatnya dari sekalian banyak Uvaria itu cuma satu teman-teman ya. Namanya Uvaria grandiflora. Jadi sinonimnya ini bisa ada yang bilang Uvaria platypetala, Uvaria purpurea, Uvaria radonta, dan ini terkenalnya di Vietnam teman-teman ya. Jadi setiap kayu-kayu akar bajaka ini atau tumbuhan liana ini terkenal di beberapa wilayah. Itu ada di Indonesia, di Cina, di Vietnam, di Thailand teman-teman ya. Dan juga ada juga yang dari Amerika, tumbuhan luar. Jadi kita sudah mengkajinya nih di sini teman-teman ya. Jadi setelah Chandra kaji, yang Uvaria grandiflora inilah yang bagus untuk kanker teman-teman ya. Khasiatnya bagus untuk kanker karena memiliki flavonoid, steroid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan fenolik tadi di dalamnya teman-teman ya. Fenoliknya tinggi ini teman-teman ya kalau Uvaria grandiflora ini. Cuman bagi teman-teman YouTuber yang lainnya yang mencari kayu bajaka, mungkin cuma mengatakan ini bajaka bau rempah, bajaka bau segala macam bau, bajaka hitam, bajaka ada juga yang bilang itu apa namanya itu, banyak sekali nama-namanya teman-teman ya. Bajaka pala namanya teman-teman ya. Cuman itu kembali lagi kepada kandungan di dalamnya. Jadi kajian untuk bajaka Uvaria ini yang kalau dapat teman-teman yang jual yang jenis Uvaria grandiflora atau sinonimnya Uvaria platypela, Uvaria purpurea, Uvaria rodanta. Dan digunakan ini adalah daun, kulit batang, dan akarnya teman-teman ya. Karena banyak mengandung flavonoid, antibakteri, dan juga anti kanker dan antioksidannya tinggi. Itu yang Chandra pelajari di beberapa situs penting di kajian herbal dari Vietnam teman-teman. Jadi setiap kayu bajaka ini kenapa dia banyak? Karena di hutan kita itu kaya teman-teman ya. Apapun yang ada di negara-negara luar seperti Cina, kita juga ada punya. Yang ada di hutan Amazon, Amerika, di Kalimantan juga ada. Di Indonesia umumnya juga ada teman-teman ya. Jadi kita bersyukur semakin banyaknya penggalian kayu bajaka yang kita pelajari ini semakin memperkaya kita teman-teman ya. Semoga Indonesia sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman. Jadi itulah kajian kita hari ini tentang bajaka Uvaria. Untuk pencariannya nanti kan kemarin sudah Chandra videokan, kita bertemu dengan bajaka Uvaria, sudah kita videokan. Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat memesan herbal kayu bajaka ini untuk kesembuhannya, bisa hubungi Chandra di 0812 7889 0119 teman-teman ya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semuanya. Kita harapkan kita akan mengkaji herbal-herbal yang berkaitan dengan untuk kesembuhan orang banyak teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Ini hanyalah sebatas kajian yang Chandra pelajari dan ketahui. Mungkin ada salahnya, Chandra mohon maaf. Ibaratnya kita akan membongkar khasiat teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, setiap kayu bajaka atau herbal di hutan itu setelah Chandra teliti situsnya itu Chandra sudah menemukan data tumbuhan obat ya, TO tumbuhan obat yang dari jenis liana ini teman-teman ya. Kita sudah kita screenshot, sudah kita klasifikasikan, sudah dapat kita nama ilmiah beberapa jenis tumbuhan liana yang berkhasiat untuk obat. Ada juga yang bisa digunakan nanti untuk buah teman-teman ya, untuk sebagai bisa juga dikonsumsi. Salah satunya Uvaria ini buahnya bisa dikonsumsi teman-teman ya. Jadi kita harapkan setelah itu ibaratnya nanti kita akan mengkaji lagi untuk mengklasifikasikannya di alam teman-teman. Ini yang sulit teman-teman. Jadi bagi teman-teman Chandra harapkan bisa mengklasifikasikannya yang baik, yang benar sesuai dengan nama ilmiahnya nih teman-teman ya. Jadi semoga terbantu, banyak yang sehat, Indonesia sehat teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, demikianlah penjelasan Chandra. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.